Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang, sejumlah pohon di Kota Tangerang tumbang timpa kendaraan. Siswa di Lebak belajar di gedung sekolah rusak. Bentuk rasa syukur, warga adat Kasepuhan Citorek, Lebak Selatan gelar Serentahun. Ribuan masyarakat adat Kasepuhan Citorek yang berada di Kecamatan Citorek, Kabupaten Lebak, tumpah ruah mengikuti pawai budaya yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat adat terhadap hasil panen yang melimpah selama setahun terakhir. Pawai tersebut diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, pelajar, hingga para tokoh adat. Peserta pawai mengenakan ciri khas yakni ikat kepala. Mereka membawa berbagai macam hasil bumi seperti beras, pisang, kayu bakar, hingga hewan ternak. Kegiatan Serentahun ini telah dilakukan secara turun-temurun. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan budaya warisan nenek moyang untuk mensyukuri hasil panen yang melimpah. Tahun ini adalah salah satu tepung tahun atau ulang tahun. Bisa dibilang ulang tahun, bisa juga syukuran. Mengapa demikian? Karena kami sebagai masyarakat adat, Wongkon Citorek, setiap tahun itu selalu mengadakan, yaitu syukuran. Setiap habis panen, sebab panen di Citorek, panen padi itu setahun sekali. Jadi setiap habis panen, baru mengadakan Serentahun. Semua tumpah ruah. Jadi bahasa itunya adalah turun semua ke jalan, mensyukuri apa yang telah dianugerahkan dari hasil panen itu tersebut. Terutama di sini panennya panen padi setahun sekali. Tapi ada juga yang luar daripada kebun, misalkan cau, pisang, umbi-umbian dan sebagainya. Itu hasil panen yang dibawa di Kasepuhan. Peran pemuda di dalam pawai budaya atau kontribusi budaya itu sangat penting karena kenapa? Karena untuk pengembangan budaya itu butuh orang-orang muda yang memang untuk melestarikan. Dan ini juga bentuk salah satu regenerasi bahwa adat tradisi ini harus diteruskan, harus dimulai oleh kaum-kaum pemuda. Nah ini harus turun-temurun kan, makanya kaum pemuda di sini sangat penting untuk kontribusi di kegiatan kebudayaan, khususnya di Serentahun Kasepuhan Citorek. Kegiatan Serentahun ini diharapkan dapat terus dilestarikan oleh para generasi muda sehingga masyarakat adat Kasepuhan Citorek dapat menjaga nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Ariel Maranus Desa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salam Al-Daheri, mengunjungi pesantren Bai Mahdi di Kabupaten Serang. Kedatangannya disambut langsung para santri, Bupati Serang, Ratu Rahmatus Zakiyah. Dalam kunjungannya tersebut, Duta Besar Uni Emirat Arab menawarkan berbagai kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Serang, mulai dari kerjasama pengelolaan sampah, kesehatan, teknologi, hingga pemberdayaan perempuan. Bupati Serang berharap tawaran kerjasama tersebut bisa membantu program percepatan pembangunan agar masyarakat di daerah semakin maju dan sejahtera. Kita akan paparan di Pemkab, jadi itu nanti nextnya. Jadi setelah ini bagusnya tanya dia dulu sekarang. Duta Besar dari Uni Emirat Arab nanti akan ke Pendopo. Setelah itu baru kita lakukan wawancara. Rencana kerjasama tersebut didukung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Pemerintah Indonesia terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah Uni Emirat Arab agar bisa bekerja sama dalam membangun daerah di sektor infrastruktur, pendidikan maupun ekonomi. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang. Pernah kita dari awal berdirinya kita pernah juga makanan di luar. Pemerintah Kota Serang menerima aduan dari sejumlah orang tua atau wali murid SD Islam Terpadu Al-Izzah 1 Kota Serang yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Dipimpin Wali Kota Serang Budi Rustandi, Pemkot menengahi antara wali murid dan pihak yayasan di Aula Setda Kota Serang untuk berdiskusi. Keberatan para wali murid tertuju pada rencana penempatan dapur MBG di dalam lingkungan yayasan serta mekanisme pemberian makan yang dinilai tidak sesuai dengan sistem sekolah yang sudah berjalan. Para wali murid mengaku penolakan tidak berhubungan dengan tujuan program, melainkan pada cara pelaksanaannya, di mana sekolah berbiaya tinggi seperti Al-Izzah sudah memiliki mekanisme sendiri. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan SDIT Al-Izzah 1 Muhammad Arifin menyampaikan pihaknya akan bertindak sebagai pelaksana teknis. Ia menjelaskan dapur MBG sudah disiapkan sesuai standar nasional dan diverifikasi, namun pelaksanaan tetap menunggu arahan lebih lanjut. Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi yang hadir dalam audiensi menegaskan perannya untuk menengahi perbedaan pandangan antara orang tua dan pihak sekolah. Aduan dari para wali murid yang ingin segera pertemuan kedua bahwa ini jangan sampai jalan, dan tentunya kami lengkapi pertemuan dengan dihadirkan dari Kapolres, dari Dandim, dari BGN juga hadir agar mendengarkan semua agar tidak salah paham di saya. Saya tegaskan kembali lagi, saya mendukung MBG program Presiden, tapi kan Presiden juga ingin kepada warga yang membutuhkan. Ya, kalau ini kan kelihatannya istrinya orang yang mampu ya, dan mereka ingin anaknya sesuai dengan catering yang pertama gitu ya. Oke. Kalau sikap yayasan, karena nanti kita punya atasan Dewan Pembina, kita akan berkoordinasi dengan Dewan Pembina. Karena di yayasan itu sifatnya adalah pelaksana teknis. Kita mengawal kebijakan dari Dewan Pembina. Nanti kita akan sampaikan hasil dari Dewan Pembina. Itu aja. Hasil dari sikap Dewan Pembina itu yang punya yayasannya. Jadi kan kita itu dalam pengurus yayasan itu ada yayasan, pengurusnya, kemudian ada Dewan Pengawas, ada Dewan Pembina. Nah, Dewan Pembina itu ketika ada suatu kebijakan tentang kebijakan yayasan, maka disitulah melaksana kebijakan, kita sebagai ketua yayasan melaksana dari kebijakan itu. Pemerintah Kota Serang tetap mendukung kebijakan pusat, namun harus memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.